Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana program Ngabaso ini kaitannya dengan kepemimpinan siswa? Eh, dalam program Ngabaso, mempunyai beberapa tujuan. Yang pertama adalah melatih kemandirian. Yang kedua adalah melatih siswa untuk tidak manja. Yang ketiga adalah melatih siswa juga untuk mempunyai keterampilan menjaga diri sendiri dan juga peduli terhadap orang lain. Kemudian yang keempat, di dalam program Ngabaso ini tujuannya adalah untuk selalu eh, mengenal rute lingkungan dari rumah ke sekolah. Nah, dari keempat tujuan tersebut, di mana seorang siswa yang mempunyai kompetensi kepemimpinan, pasti dia bisa menjaga dirinya sendiri, kemudian peduli terhadap orang lain, kemudian peduli juga terhadap lingkungan, mempunyai sikap mengambil keputusan yang bertanggung jawab dan bijaksana. Nah, itu mungkin kaitannya untuk soal nomor satu. Cara mengkomunikasikan dengan orang tua murid yang pertama adalah melalui eh, wali kelas masing-masing terlebih dahulu. Setelah itu, wali kelas masing-masing mensosialisasikan program ini kepada wali murid masing-masing. Nah, karena Ngabaso ini merupakan program yang bisa dibilang bukan program yang rencanakan pada awal tahun pembelajaran. Jadi biasanya kan kalau misalnya program-program yang sudah direncanakan di awal tahun itu kita sosialisasikan melalui rapat wali murid. Karena Ngabaso ini programnya bukan program yang direncanakan sebelumnya, maka sosialisasinya adalah seperti itu. Kemudian selain itu kita sosialisasi sesi pertama itu di titik kumpul pertama. Karena kan kita membagi Ngabaso ini dalam beberapa titik kumpul. Kalau sekolah saya membaginya 5 titik kumpul. Jadi di sesi pertama itu titik kumpul yang ke satu. Di situ juga selain kita sosialisasi kepada siswa juga sosialisasi kepada orang tua yang mengantar sampai titik kumpul. Jadi di situ kita memaparkan apa tujuannya, apa manfaatnya program Ngabaso ini, dan alhamdulillah pada sesi pertama orang tua sangat antusias dan mendukung sehingga ikut serta melepas anaknya dari titik kumpul dengan rasa bahagia. Pelaksanaan Ngabaso itu dikelompokkan berdasarkan domisili. Langkah pertama adalah kita analisis dan identifikasi dulu siswa yang berasal dari mana saja yang bersekolah di tempat kita. Kalau di sekolah saya itu dibagi menjadi 5 wilayah atau 5 titik kumpul, yang dimana 3 perumahan dan 2 kampung. Jadi kita membuat titik kumpul satu itu kelompok pertama, kemudian titik kumpul kedua itu kelompok dua, titik kumpul tiga itu kelompok tiga sampai dengan titik kumpul yang kelima. Kemudian di setiap titik kumpul juga ada yang menjadi duta Ngabaso, di mana duta Ngabaso ini adalah anak yang dinilai sudah memiliki jiwa kepemimpinan untuk mengajak teman-temannya berangkat bareng, kemudian juga menghimbau teman-temannya untuk selalu menjaga keselamatan dalam perjalanan. Nah, itu duta Ngabaso ini diambil dari kelas 5 atau 6. Sebelumnya kita sosialisasikan kepada guru-guru dan juga komite sekolah, maka program ini pun hasil kesepakatan antara guru, komite sekolah bersama kepala sekolah. Selain itu, untuk penentuan titik kumpul juga kita
mendengarkan pendapat siswa, di mana siswa yang menentukan sendiri titik kumpul. Pada kampung yang pertama atau titik kumpul pertama itu di Kampung Kali Abang, titik kumpulnya sudah ditentukan menurut keinginan siswa dan suara terbanyak adalah di Masjid Al-Huda. Di situ dinilai oleh siswa adalah tempat yang strategis untuk menunggu teman-temannya bareng, kemudian juga aman, tidak berada di jalur yang ramai dan terjangkau dari sudut-sudut Kampung Kali Abang. Menyampaikan ke wali murid itu seperti tadi ya, teknisnya sudah dibahas. Yang pertama, guru-guru menyampaikan sosialisasi kepada wali murid. Jadi kita bagi menjadi beberapa titik kumpul sesuai dengan domisili, kemudian menyampaikan tujuannya apa, kemudian juga memberikan meminta dukungan kepada wali murid. Ini juga untuk membudayakan berangkat bersama yang semakin ke sini semakin hilang karena bentuk kemajuan zaman sehingga anak-anak mempunyai sifat yang selfish gitu ya. Kadang-kadang mereka rumahnya bersebelahan, tapi ketika ya temannya tidak masuk, teman yang satunya itu tidak tahu kemana temannya tidak masuk gitu, padahal rumahnya bersebelahan. Nah, kita menghindari itu. Kendala selama ini sih kendala tidak ada ya, atau mungkin yang pertama itu kendala adalah ini sosialisasi ya, karena ini adalah program baru. Jadi banyak yang orang tua yang mengira yang belum paham tujuan dan manfaat dari program Ngabaso ini. Tapi nanti juga lama-lama saya dan teman-teman guru yakin bahwa wali murid itu bisa memahami, karena nanti program Ngabaso ini akan kita laksanakan 2 minggu 1 kali keliling setiap titik kumpulnya. Jadi untuk nanti menilai kontinuitas atau konsistensinya, nanti Duta Ngabaso yang akan melaporkan di setiap titik kumpul. Begitu ya. Mungkin itu Bu Dew. Untuk Dewan Keamanan itu secara langsung sih tidak ada, cuma yaitu kita melalui Duta Ngabaso itu menerapkan prinsip-prinsip keamanan, keselamatan, dan juga kita nilai Duta Ngabaso ini mempunyai jiwa kepemimpinan yang lebih dibandingkan dengan yang lain, karena bisa untuk kondisikan teman-temannya, kemudian mengecek teman-temannya yang nggak datang, kemudian juga dapat memimpin teman-temannya ketika mereka berangkat ke sekolah bareng dan pulang juga seperti itu.